Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, Saratu Dunsana Ambo di masa Jawa Berado. Alhamdulillah, bersobok kita balik dalam acara liputan khusus, di mana posisi kami kini berada di Simpang Batu Besar. Diperkirakan 100 meter menjalang Simpang Batu Besar. Kegiatan yang akan kami sampaikan kepada Dunsana Ambo di masa Jawa Berado kini adalah grand opening sebuah restoran dan kafe yang kebetulan pada sore hari ko hadir di samping Ambo yang owner dari rumah makan dan Siko Iko, yaitu Bapak Zuarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zuarli. Ya, pemirsa, dengan hadirnya rumah makan dan restoran kafe dan Sikoko berarti menambah khasanah, suasana, nuansa kuliner, terutama masakan Padang di kota Batam. Pemirsa, untuk lebih jalehnya suasana ataupun kondisi ataupun latar belakang dari hadirnya restoran ataupun kafe dan Sikoko, kami hadir dari Suara Minang TV, Ambo Andi Zamudra bersama host yang sudah tidak asing lagi, Ibu Des. Assalamualaikum Dunsana Minang TV dimanapun berada, baik yang ada di kota Batam maupun yang berada di luar kota Batam. Karena Ines yakin pada sore Iko Pak Andi, Iya, Bu. tidak hanya kota Batam yang menyaksikan acara Iko. Iya. Karena biasa penonton setia kita berada di Malaysia, Kanada, dan yang pastinya dari Ranah Minang. Ranah Minang, subhanallah. Dan Pak Andi, hari ini kita sangat berbahagia sekali Ya. bisa meliput grand openingnya kafe Densiko. Densiko, Kalau betul. biasa kita kenal dengan rumah makan Densiko. Iya. Kalau, banyak ya Pak cabangnya, tapi mungkin Bapak yang ownernya di Botania. Nah, Iya. kini beliau mengembangkan sayap, membuka rumah makan sekaligus kafe. Nah, jadi semakin Batam yang sekarang dikenal dengan kota pariwisata, Betul, semakin membesarkan kulinernya juga gitu. Iyalah. Nah, apalagi kuliner orang Padang sangat terkenal ya Pak Andi ya. Betul, Bu Dengan Des, ya. masakan-masakan Padang dari luar negeri pun pasti orang-orang akan mencari rumah makan Padang. Padang, betul, Bu Nah, Des. Ya. Dunsana Minang TV dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus Suara Minang TV, Suara Minang Group, fanpage-nya Minang TV, YouTube, Instagram, semua akses Suara Minang TV. Ikuti terus kami, tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Ya. Dan di sini Pak Andi juga ada owner, di sini Ya, betul. juga ada Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Kaki Lima Lima, Provinsi Kepri Kepri, subhanallah, dengan Bang Jafrizal Sofiandi Koto. Iya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah kanan kita Juado Ketua Gema Minang Kecamatan Nongsa dengan Ya. Kakanda kita Mulyadi Caniago. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera buat kita semuanya. Suara Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Ya, mantap. Dan juga Dunsana Minang TV yang kemarin penasaran siapa ketua Gema Minang Kota Batam yang baru terpilih, yang sudah meminta untuk ditayangkan di SMTV. Hari ini kita bisa berjumpa, tetapi bukan podcast beliau. Kita akan adakan satu sesi nantinya yang spesial. Kita akan hadirkan untuk Dunsana Minang TV, untuk generasi muda Minang Kota Batam. Spesial kita undang podcast ke studio kita. Dan inilah beliau Ketua Gema Minang Kota Batam yang baru saja terpilih, Bapak Leo Putra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des, Pak Andi, Ya, sama Pak Leo. sudah dihadirkan di podcast ini. Saya berbangga bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangan dari owner Ya. maupun dari Suara Minang TV, Suara Orang Awa. Ya. Bisa juga punya kesempatan duduk di Siko bersama. Kenapa Iko baru hari? Iyalah Pak Leo. Nantikan pemilihan tanggal 3, kini tanggal 6. 6. Jadi
mungkin tugas perdana. Iyalah, Undangan perdana sejak terpilih jadi ketua. iyalah. Nah, mudah-mudahan bisa menambah silaturahmi kita bersama. Untuk Iyalah, subhanallah. Oke, ada Sanak Minang TV, tapi beliau kita spesialkan nanti. Iya. Kita kembali Pak Andi ke Baik, Bu. owner kita. Iya, pemirsa, itulah narasumber kita pada sore ini. Telah diperkenalkan oleh Bu Des kita, ibu host kita yang selalu eksis untuk mendampingi liputan-liputan terkhusus terutama pada sore hari ini kok. Dusana Ambo, mudah-mudahan sehat selalu. Mungkin sambil menunggu owner tadi Bun Des ya. Kita bisa mungkin kita arahkanlah pertanyaan ke kita. Ketua Apli ya. Provinsi Kepri. Ya. Nah, beliau masih sangat muda sekali Pak Andi. Iya betul Bu Tapi Des. sudah menjabat sebagai Ketua Pedagang Kaki Lima. Iya. Berarti beliau berasal mungkin dari pedagang kaki lima dulunya. Baik Bu Des, coba kita tanya. Kita korek rahasia sukses beliau memimpin Apli di Kepri. Kepri, baik. Ya, Terima kasih Bu Des. Pemirsa, perkenalkan saya Japrizal Sopiandi, sekarang Ketua APLI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kepri. ya, Alhamdulillah. Sebelum saya jadi ketua, saya memang menjadi pedagang kaki lima. Menjadi pedagang kaki lima mungkin sudah 5 tahun. 5 tahun, Berbagai Pak. pedagang sudah kita coba. Iya. Mulai jualan second, jual bandrek, semuanya sudah kita coba. Jadi kita memang betul-betul tahu bagaimana susahnya di kaki lima itu. iya, Bagaimana watak-watak kaki lima selama ini. Jadi di sana kita belajar bagaimana merangkum orang-orang yang ada di kaki lima, memperjuangkan mereka supaya mereka bisa mendapatkan usaha yang tadinya di kaki lima bisa punya kios sendiri. iya, Contohnya bapak kita di Owner Densiko, beliau juga salah satu dari anggota kita. Beliau sudah punya KTA. iya. Alhamdulillah, Iya, beliau Pak sudah Andi. mempunyai berapa cabang sekarang ya Pak ya? Nah, jadi visi misi kami dari kaki lima, kami ingin semua pedagang-pedagang kami seperti beliau. Iyalah, iya, Insya iya. Allah. Subhanallah. Jadi ada berbagai program yang kami buat, diantaranya kami membuatkan koperasi untuk pedagang kami. Iya, iya. Supaya nantinya mereka bisa mendapatkan pinjaman untuk usaha mereka, Iya, mencarikan lokasi-lokasi tempat mereka berusaha, di mana yang tadinya mereka tidak tenang berusaha, kami carikan tempat-tempat yang layak untuk mereka. iyalah, iya, iya, Pak Zal. Jadi alhamdulillah udah berapa lokasi untuk pedagang-pedagang kita sudah ada, dan kami mempunyai cita-cita di mana di Kota Batam ini kami menjadikan pedagang kaki lima yang modern. Modern. Jadi mungkin itu untuk Ya. sementara kami balikkan ke MC. Terima kasih. Ya. Luar biasa Pak Zal, Bu Des. Menarik sekali bagi Ambon Bu Des. Iya. Oh, Pak Zal. Kalau Pak Zal ada yang kini menjadi ketua yang dituakan ya Pak Zarli ya. Ya. Kami ingin bertanya Pak Zal, itu berapa anggota kita Pak Zal yang telah terkoordinir? Nah, itu. Jadi kalau untuk anggota kita yang terkoordinir, kalau untuk di Kepri kita udah ribuan, Pak. Ribuan, subhanallah. Sudah Iya, iya. ribuan, karena kebetulan kita ketua Kepri, kita juga ada APLI ini di Tanjung Pinang, Ya. di Tanjung Balai Kerimun, juga di Kota Batam. Di Kota Karena Batam, asosiasi subhanallah. sendiri mempunyai pusat di Jakarta. Jakarta, iya. Dan iya. kebetulan kita di wilayah Batam, kita juga punya usaha sendiri yang langsung kita yang membinanya, gitu, Iya. Pak. Pak Bahasa. Jadi kita mau usaha kita kembangkan dengan model yang sama, kita coba untuk mengcopy pastenya. Iya. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Bang Zal, luar biasa. Dengan jumlah ribuan Bu Des. Pak Andi, Iya. ini juga anggota APLI loh. Oh gitu Bu Des, wah luar biasa. Pedagang juga nih. Pedagang ini ya betul. Padang itu Bu, pandai dagang. Subhanallah. Itulah orang Padang ya Pak Iyalah, Andi. betul, Bu Des. Pantang mencari lapak kosong. Kosong betul. Makanya kalau di jalan tol Bu Des, orang Padang tuh tidak boleh lama-lama lambe-lambe berjalan di situ. Kenapa nanti bisa tetagak orang Padang situ? Pak Andi, kita himbau untuk Boleh. pedagang kaki lima yang ada untuk bergabung bersama APLI. APLI. Nah, Ya. ini salah satu anggota APLI yang sukses mengembangkan sayapnya sudah 3 cabang. 3 cabang, subhanallah, luar biasa. Bapak kita ini. Ya. Ya, baik Pak Zarli. Ya. Kalau Bude mengecek tadi Pak, alhamdulillah. Lah 3 cabang itu Pak ya. Iya, Bu. Iya. Pertanyaan kami Pak, Ya. dari Sorominang Pak.
Kira-kira apa yang melatar belakangnya Pak, ya kan, untuk terjun ke dunia restoran dan kafe ke Pak Zarli? Ya latar belakangnya salah satunya kita semangat gitu. Semangat Pak ya? Iya. Iyalah, iya. Ya semangat itu artinya dengan kerja keras. Dengan kerja Kita semangat keras. aja kan. Iyalah betul Pak, Ya, Pak Zal. yang keduanya dengan ada juga apa namanya skill kita. Iya. Misalnya kita bikin rumah makan, Iya, kita apa bisa gitu. iyalah. Masak. Nah, kita juga tukang masak. Jadi lama-lama tukang masak ini kan bisa dia berdiri sendiri tanpa ada karyawan bisa. Bisa, betul. Seandainya kaki lima dia tidak butuh karyawan banyak gitu kan. Iya. Kecuali udah restoran dia butuh karyawan banyak. Iya, Awalnya memang kaki lima juga saya gitu. Betul Pak Zarli. Iya. Subhanallah. Iya. Jadi dengan adanya semangat, Iya. ya kan, yang mungkin sudah baurek baka mungkin di hati kita Pak ya. Ya, karena memang itu Pak, namanya orang Wak Padang kok Pak ya. Iya. Manggaleko adalah yang sangat luar biasa Pak ya. Iya. Ya, subhanallah. Pak Zarli, Ya. selain di Siko, di mana yang pertama kadanya Pak? Kalau yang di ruko itu yang pertamanya ya di Botania. Di Botania. Sebelumnya itu sewa saja baru. Oh, sewa saja Pak ya. Subhanallah. Sewa, habis itu kalau misalnya omset naik, kadang-kadang orang ambil ruko. Iya. Kadang-kadang ada yang menawarkan naikkan sewanya gitu. Iya. Masa kita keluar gitu kan. Iyalah Pak Zarli. Nah, itulah Iya. pengalaman kita menyewa. Menyewa lah betul. Ya Allah memberikan namanya petunjuk. Iya. Dapat kita ambil satu ruko, pelan-pelan diansur lah gitu kan. Iyalah betul Pak Zarli. Sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sudah, Zarli. ya. Iya. Iyalah. Pak Zarli, Ya. hari kini grand opening gitu Pak ya. Ya betul. Ya. Kamu menceliak di flyer itu menghadirkan artis-artis Minang Pak. Ya betul. Alhamdulillah. Yang notabene semuanya orang kampung apa ya? Orang Padang sudah yang Pak Dembo. Orang ya itu bilang orang Padang lah gitu. Orang Padang lah ya, Iya. subhanallah. Iya. Kira-kira nanti mereka lah sampai di Batam kok Pak? Lah, Allah Pak ya. ya. Nah, jam berapa tapiknya mereka hadir untuk memberikan hiburan kepada pengunjung itu Pak? Kalau memberi menurut jadwal ya, Iya. itu sekitar habis maghrib sebelum kan terganggu dengan Isya. Oh, gitu. Lepas jam 8 lah gitu. Jam 8 lah Pak ya. Iyalah iya, subhanallah. Di antaranya siapa yang kedatang itu Pak? Yang hari kini kok Lepai. Pak Ujang Lepai. Ya. Ada kawannya Lepai ya. Sarul Tando. Oh Pak Sarutando. Itu yang dari Jakarta tadi. Dari Jakarta ya, subhanallah ya. Kalau yang lokal namanya nggak tahu ya Pak. Yang laki-laki ada namanya Semono. Oh iya Semono. Ah, Iya. iya. Ada cewek berdua orang. Nelson. Nelson. Lida, Oh iya Bu Des. Subhanallah. orang-orang awak yang lama itu ke nasional. Nasional ya, subhanallah, iyalah luar biasa. MC ya betul betul ya, subhanallah. Pak Zarli, Ya. untuk sementara terima kasih atas penjelasan atau gambaran kepada disana kita. Iya. Bahwasanya tadi semangat ya Pak. Ya. Yang kedua sangat menarik sekali karena Pak lah bergabung dengan APLI Pak ya. Iya betul. APLI, Asosiasi Pedagang Kilimo Pak ya. Iya. Ya, ini sangat luar biasa mana Pak ya. Iya. Manfaat dari kita bergabung dengan APLI. Iya. Iyalah baik Pak. Bu Des, kita arahkan dulu ke Pak Mulyadi dulu Pak Udes. Tapi sebentar Pak Andi, Silakan. bertanya sama ownernya Densiko. Iya. Pak, ini saya agak baru berbincang-bincang dengan kebetulan beliau ketua Iya. Gema Minang Nongsa gitu. Irasanya di sekitar Siko ada enggak kafe Urawa alun ado gitu. Apakah Bapak sebelumnya lama mikir di Siko alun ado kafe? Kebetulan kan menuju 2024. Pasti dicari orang tampe ngopi, tampe makan, tampe berkumpul. Apakah Bapak membaca situasi gitu? Makanya Bapak tertarik ingin membuka kafe. Padahal rumah makan saja mungkin cukup ya Pak. Itu kan ada kafe. Dan mungkin malam pun ada live musik ya Pak rencananya. Ya, live Siko. musik, Nah, live musik. jadi apakah Bapak memang lama punya tujuan sampai ke situ gitu? Ya tadinya belum sih. Waktu itu kita kan mau jualan nasi padang saja kan. Tapi terlalu lamban. Jadi kita pikirnya macam mana kita mau menarik pelanggan gitu kan. Iya. Jadi di sini tempatnya sepi, tak ada kantor, tak ada perumahan, tak ada kan. Itulah caranya kita pikir ini mau bikin kafe. Karena kita udah sering juga ke Batu Haji.
Bapak acok ke Batu Haji, nampak ya kayak udah roni, betul. hiburan ya kan, cari hiburan gitu. Di situ dapat petunjuk. Dapat inspirasi lah ya Iya. Pak. Betul. Jadi makanya kita buka lah mencari peluang di Siko Lunado gitu ya Pak. Lagi tampaknya mendukung belum? Sampai mendukung. Iko sebelumnya memang rumah makan kok lah buka jual di Siko Pak. Ya waktunya awak buka dulu pernah 3 bulan 3 bulan. sebelum puasa. Jadi kalau puasa kan kita tutup. Oh. Saya mau tutup lah dapat apa? Ide-ide gitu. Ide. Jadi teruntulah ingin membuka kafe gitu ya Pak. Iya, betul. Dengan menu-menu pastinya dari Rana Minang ya Pak. Iya. Bapak boleh nanti berkolaborasi dengan Gema Minang, IKSB Nongsa. Iya, Nah kebetulan hari itu kita undang kok Pak orang-orang itu, cuman Iya. mungkin pada belum datang. Nanti Iko bisa menjadi salah satu tampe nongkrong orang-orang awak gitu. Jadi Iya. Bapak boleh menghimbau ke Nusana Minang TV untuk di mana alamat Bapak gitu. Sampaikan bahwa rumah makan dan Siko ada di Siko, tampeknya di Siko gitu. Karena kalau kita kancang bawa oto atau Honda kurang nampak ya Bang ya. Jadi Iya, kurang jalur cepat. jalur cepat. Betul Pak. Jadi Bapak boleh himbau ke Nusana Minang TV, boleh sampaikan alamatnya di mana gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Minang TV, kalau ada yang nggak ingin RS namanya bersenang-senanglah ke KP, datanglah ke KP Densiko di Batu Besar sebelum lampu merah. Batu Besar, kira-kira 100 meter sebelum lampu merah. Menu yang paling Bapak menjadi andalan kafe itu apa Pak? Sekarang kan belum ada apanya, pelanggan belum ada apa namanya yang menonjol belum tahu kan. Yang akan Bapak tampilkan misalnya teh talu atau Teh talu itu. Teh talu ya, teh talu. Teh talu. Kalau orang Minang pasti carinya teh talu ya Pak dia. Teh talu sama sate Padang. Sate Padang. Wah, luar biasa. Oke Bapak, mudah-mudahan sukses ya Pak amin. kafenya ke depannya, karena memang di Batu Besar satu-satunya kafe orang awak gitu. Jadi Iya. biasanya Bapak sendiri ke Batu Haji. Ida Sanjo nampak tuh di Udaroni, itu ownernya dan Siko gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Ya. Kita Pak Budes, kita arahkan pula perjalanan kita ke Pak Mulyadi dulu. kalau beliau nggak bisa menghadirkan masa, beliau kita turunkan jadi Ada gitu, iya. PC Gema Minang Nongsa. Nongsa. Beliau juga di seksi humas IKSB Kota Batam, Bu ya. Iya. Iya Pak Mul? Ya. Ya. Baik Pak Mul. Ibarat kata kalau untuk kawasan Batu Besar kok yang berhubungan dengan Gema Minang tentu apa dicari udang dulu kan itu. Baik Pak Mul. Kira-kira Pak menurut pendapat apa dengan adanya hadir restoran dan kafe dan Sikoko sebagai yang punya dosa anak kita Pak. Untuk ke depannya ya kan tertentu dimulai dari sekarang gitu Pak. Apa tanggapan Pak kira? Silakan Pak Mul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kini kembali Ambo memperkenalkan dirilah. Iya ya. Pak Mul. Walaupun tadi sekilas sudah disampaikan oleh Budes, Ambo Mulyadi Caniago, ya, domisili memang di Batu Besar, tidak jauh dari Siko posisinya. Jadi di perumahan Pemirin Bandara di sebelah Iko, Iya. persis di Muko Bandarawana, di Muko Hanggar Layan gitu ya. Nah kalau sebelumnya kami di Citramas, jadi masih berkutat di wilayah Batu Besar. Iya Pak Mul. Namun memang diamanahkan sebagai Ketua DPC Gema Minang Kecamatan Nongsa dan juga pengurus Ketua Bidang Humas Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Kota Batam. Dan kalau orang Batam tahunya Mulyadi Caniago gitu. Iya udah ya. Tapi kan memang mau dari sini. Mulyadi Caniago ya. Alhamdulillah, salam takzim, salam hormat Ambo. Pada kesempatan kini ikut mendampingi ya Ketua Umum Generasi Muda Minang Kota Batam, Kakanda Dr. Andes Leo Putra HPMSI yang Iya. 3 hari yang lalu kita pilih secara aklamasi melalui Mubes Gema Minang yang ke-6. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita bersama
beliau hadir, barangkali ikut tugas perdana ya. Tugas perdana hadir ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan tentunya pada beliau, dan sehingga beliau bisa terus bersilaturahim ke grassroots, ke seluruh kantong-kantong udang awak yang ada di penjuru Kota Batam. Iya Pak Mul. Baik, Kanda, tentu sebelumnya tahniah ya, selamat pada Pak Zuardi dan keluarga sebagai owner Cafe Densiko ya, yang dulunya rumah makan Densiko. Iya iya. Nah, kebetulan dulu kan ada di Muko Pegadaian ya Pak ya, Iya. di Batu Besar ya. Salah satunya kan yang lama di situ ya, Iya. di Muko Pegadaian. Nah, kebetulan Ambo di itu di depan Pegadaian, apa di Pegadaian itu gini Pak, di bekas Pegadaian itu. Ya, Madani Travel, ya Madani Wisata Travel. Pasca penggusuran, kalau dulu kada Ambo di tidak jauh dari Simpang Batu Besar ya. Kalau mini ruko dulu lewat sampai apa sekete, 2 mini ruko, tapi lah selesai, lah selesai penggusuran ya. Iyalah Pak Mul. Nah, di samping itu Ambo kebetulan ya, kok ketua Ambo Adinda Jeffrizal ya, Iya. ketua APKLI Provinsi Kepri, dan kami pun bagian dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Nongsa, dan insya Allah mungkin santalai dikukuhkan oleh beliau. Di samping itu Ambo wakil ketua kelompok pedagang kecil Batu Besar Pak. Jadi proses negosiasi, proses advokasi waktu penggusuran Patanggo dengan tim terpadu dan pemerintah Kota Batam, kami ya yang ada di situ gitu ya. Dan itu barangkali untuk owner ya Pak Zuardi, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi tentunya ya, berkolaborasi, karena kami pun bagian dari pengurus kelompok pedagang kecil Batu Besar. Iya. Ya, Ambo wakil ketua kelompok pedagang kecil Batu Besar. Nah, tentu kita sangat bersyukur ya. Iyalah Pak Mul. Kami dari DPC Gema Minang Nongsa sangat bersyukur hadirnya kafe modern ya, Cafe Densiko, yang satu-satunya kafe orang awak di Kecamatan Nongsa. Bisa. Tentu ndak jauh-jauh kita ngopi ke Putania leh. Iyalah. Betul. Kalau selama gua kami bingung aja Pak. Kalau kedua kami itu kadang karape-rape ketik-ketik kami kelompok pedagang kecil Batu Besar itu. Kok apalagi kini kan intensitasnya banyak kok. Sebentar rape-rape kok. Karena memang proses nilam suri kan masih berjalan ya, proses pembangunan ya. Nah, tentu ndak jauh kami ke Putania leh. Insya Allah kita akan kamari, Iya. kita akan bawa kawan-kawan di sana untuk meramikan tempe iko. Nah, mudah-mudahan ke depan itu menjadi sebuah keberkahan, Subhanallah. ya, menjadi Iyalah. keberkahan dari Pak Zuardi ya, dengan adanya ekspansi rumah makan dan sikoko. Dan mudah-mudahan bertahan Pak. Amin. Nah, karena saya tahu Ambo Iko sudah berkali-kali gonta-ganti. Dulunya kalau tidak salah rumah makan Simpang Raya, habis itu sempat beberapa bulan apa namanya, Ini Pak Toko. Dendeng Botoko, ya Dendeng Botoko beberapa bulan, habis itu hadir Densiko. Nah, habis itu masuk bulan puasa ya, bulan puasa tutup ya Pak ya. Mungkin memang lah schedule untuk agenda memang Iya, tutup ya. Iya. Dan alhamdulillah kini pasca Lebaran buka kembali, dan tentu sekali lagi kami doakan semoga laris manis, Ya. semoga berkah tentunya, semoga semakin ramai. Mungkin itu Ya, sekilas. siap. Ada. Pak Mul, subhanallah. Berarti ada aura positif lah Pak ya, terutama bagi orang kita Pak Zuardi ya, yang mungkin berada di seputaran Siko untuk melaksanakan rapi-rapi kete ya Pak Mul ya, bisa lah menunjang nih Pak ya. Itu biasanya tuh Pak, biasanya kalau ada restoran, mudah-mudahan kalau untuk orang meeting lah ada lah Pak ya, ada, alhamdulillah, subhanallah ya lah sediakan. Ya, jangan capek Pak Mul. Subhanallah ya. Terima kasih Pak Mul tanggapannya ya. Pemirsa, kalau dari Pak Mulyadi Caniago tadi, beliau adalah Ketua DPC Gema Minang Nongsa, dan juga beliau itu humas di KSB Kota Batam ya.
ialah memberikan tanggapan bahwasanya keberadaan Cafe Densiko insyaallah bisa menunjang aktivitas-aktivitas untuk khususnya generasi Gema Minang dan mungkin utamanya nanti IKSB Pak ya. Ya, kami berharap mudah setiap kita di Nongsa itu adalah Kasiko. Kami itu Pak Mol. Ya, terima kasih Pak Mol. Baik pemirsa. Oh, ya. Terhenti kat sejenak tu Pak pemirsa kita. Waalaikumsalam. Baiklah. Iko pertanyaanku dah langsung lo tanggapan Pak Zuarli. Yang pertama di mana lokasi ni sana? Baik. Iko pertanyaanku dah langsung lo tanggapan Pak Zuarli. Jadi lokasi kita sana tapeknya di jalan arah ke Batu Besar Pak ya? Samping gerbang Pondok Pesantren Darul Falah. Ya, samping pesantren Pondok Pesantren Darul Falah. Samping gerbang Pondok Pesantren Darul Falah. Darul Falah betul-betul. Jadi kondisinya sana sekiranya di sana ingin ke Cafe Densiko ko termasuk jalur cepat. Perkirakan lah sabalun sesudah Pondok Pesantren Darul Falah agak lambe-lambe agak lambe-lambe Pak Mulia. Iyalah, nampak tu sebelah kida. Nyaman, kebetulan kalau masalah parkir alhamdulillah tersedia. Pak Zali. Baik. Kita lanjutkan untuk komentar. Baik. Kita lanjutkan untuk komentar dari Pak Indra Gustian. Okey. Oh, di lokasinya sana ialah penjawab tadi Pak Indra. Kemudian Pak Rizaldi Simpang Batu Besar Bang. Jadi 1 meter sebelum Batu Besar. Kemudian Simpang Batu Besar Bang. Dari Yufial Sulastri Fitri. Ada gulai tambusu di situ Pak. Apa kira Pak Zarli? Gulai tambusu. Saat ini musuh dan Oh iya Pak ya. Dari Batu Sangka. Oh gitu. Iyalah. Untuk sementara Bu Yufial, kalau nak ada lah. Ini berangan khusus kok. Kecil beliau dari Batu Sangka. Baik Pak Adri. Assalamualaikum Suara Minang TV Bu Des, Pak Andi, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Andri. Didampingi oleh Ketua DPC Rizaldi Chan, Pak Pemret kita. Selamat dan sukses grand opening Densiko Cafe. Semoga sukses dan laris. Terima kasih Pak Pemret. Ucapan selamat dari Pak Pemret kita Pak Zul. Ya. Kemudian dari Salataci. Assalamualaikum, sukses selalu rumah makan di Densiko. Yalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Salataci. Ya. Terima kasih atas doanya. Baik pemirsa, Pak Zuarli yang ownernya, kemudian Pak Zal ketua Apli kita Pri, kemudian Pak Mulyadi dari DPC Gema Minang Kecamatan Nongsa telah memberikan tanggapan tadi ataupun harapan-harapan kepada Cafe Densiko. Baik pemirsa, terakhir kita coba bertanya kepada Pak Leo Putra. Beliau adalah ketua terpilih Gema Minang yang 3 hari yang lalu. Ya Pak Mul, ya secara aklamasi dalam MUBES, alhamdulillah amanah sebagai ketua Gema Minang periode 2022-2027 adalah kita serahkan kepada beliau. Baik, kita langsung kepada Pak Leo. Ya. Kayak gini kok kan? Iya, lain kan. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang dikasih ke kami. Yang jale
Terima kasih juga dengan suara Minang TV, suara orang awak. Yang jelas bangga Pak. Bangga apa ya? Bangga. Pertama bangga kali dengan acara Eko. Kenapa? Visi kami ke depan Gema Minang memang mau menggali potensi orang awak sedalam-dalamnya. Iya. Jadi di visi kami itu ada ke depan tuh ada satu visi, pengen menjadikan Gema Minang tuh yang profesional, mandiri, Iya. bermartabat dan bermanfaat. Bermanfaat, iya Pak. Ya. Jadi kalau menggali potensi ekonomi itu untuk kemandirian. Iya. Kalau untuk membantu, mendukung, mensupport usaha orang awak, itu namanya bermanfaat. Iyalah. Jadi kami pengen Gema Minang bermanfaat untuk Pak Suardi sebagai owner. Iya. Kami akan dukung, kami akan sokong sebagai generasi muda Minang di Kota Batam kami akan membantu Bapak, membackup, menjago supaya usahanya kondusif, Iyalah. supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Iya. Dan itu harapannya. Dan awak ingat kata Wali Kota Batam, Iya. ya, bahwa orang Minang besar kontribusinya terhadap Batam Batam, iya Pak. dan beliau baik gitu, Iya. sangat-sangat mendukung terhadap apa yang sudah dilakukan Wali Kota Batam yang begitu spektakuler lah membangun Batam Iya Pak Dol. Beliau berharap loh, orang Minang harus ikut, Iya, iya. jangan sampai tidak ikut. Iya, Kita harus jadi pelaku, bukan jadi penonton. Iya, iya Pak Leo. Dan ke depan sangat-sangat memungkinkan Wali Kota Batam akan membuat sentra UKM. Sentra UKM. Sudah disiapkan sama Wali Kota lahannya. Dan Wali Kota sudah nyampaikan juga bahwa orang Minang itu identik dengan Dagang. dagang. Iya. Siapa lagi? Pasti kemungkinan besar di situ mungkin kita-kitalah yang akan menyupport, mendukung program pemerintah ini. Iya Pak Leo. Itu. Iya. Jadi itu harapan beliau terhadap kita. Dan Gema Minang setelah kami terpilih, kami akan berusaha lah Iya. bagaimana bisa bermanfaat bagi orang awak Iya. dan juga bisa berkontribusi terhadap Kota Batam. pembangunan di Kota Batam. Iya. Itu Pak Andi, Iya. penyampaian kami dari Gema Minang. Dan sekali lagi Pak Suardi sebagai owner, kami bangga selaku Gema Minang Bapak berdiri di sini dan kami akan selalu menemani Bapak, mengawani Bapak, mendukung supaya lebih berkembang lagi usahanya. Mungkin gitu Pak. Iya. Pak Andi. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Leo atas tanggapan terhadap kehadiran dari Cafe Densiko ke Pak Leo ya. Ya, subhanallah. Ini merupakan suatu motivasi bagi Bapak Leo untuk mewujudkan ada visi dan misi tadi Pak ya. Ya, yang jaleh untuk kedepannya nuansa UMKM di Kota Batam dengan hadirnya Cafe Densiko bisa bertambah kan itu Pak. Ya. Baik Pak Leo, nampaknya informasi sedikit dari tambah, sedikit Ya, tambah. silakan Pak Leo. Jadi rencana kita setelah menyerap dari aspirasi kawan-kawan, mungkin Gema Minang suatu waktu atau segera mungkin lah akan membuat bazar kuliner Bazar kuliner. Sumatera Barat. Iya, iya. Nanti akan Gema Minang yang akan menjadi pelaksana supaya acara itu terlaksana. Iya. Dan itu nanti kita akan menggandeng seluruh potensi usaha orang Minang untuk hadir di bazar kuliner. Kita ramaikan nanti. Iya. Mungkin itu Pak. Dalam waktu dekat itu Pak. Segera, Leo. Pak. Segera Pak ya. Luar biasa Pak Leo. Pemirsa, titipan terakhir dari Pak Leo sebagai Ketua Gema Minang terpilih bahwasannya dalam waktu dekat Gema Minang akan melaksanakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa Pak ya untuk mengangkat kembali atau menambah banyaknya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kuliner dalam acara bazar Pak ya. Bazar kuliner Sumatera Barat. Sumatera Barat, subhanallah. Menarik sekali Pak Leo, mungkin karena sesuatu dalam hal-hal serta kegiatan yang kita mulai. Terima kasih Pak Leo atas kehadirannya pada sore hari ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan tambahan informasi kepada sanak-sanak kita. Pemirsa Soro Minang TV di masa jo berado. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Leo. Ya, Bang. Ya. Bu. Ya, oke, guys. Istri dulu, Pak. Sorry. Ya, Pak Zalik. Kata Bu Des tadi, bos dulu. Ya, undang lah bos nanya Pak. Undang, undang itu dalam kali kan nggak bisa. Habis maghrib, oh gitu ya. Ya dengan juga sore itu kan Iyalah. jam subuh sudah. Oh, subuh jam Pak ya. Datang kan. Iyalah, oh alhamdulillah ya ya. Itu sebagai anggotanya kan. Anggotanya iyalah Pak Zalik. Subhanallah. Itu KKT kita datang kapan mulanya. Iya. Ya. Tuh Pak Zalik. Ya. Ini artis kita bersama Minang TV. Desana Minang TV, inilah artis kita pada hari ini. Yang pertama kita dari sini dulu ya. Ini yang IO-nya acara nih. IO-nya Nelson Sikumbang. Nah, ini sudah tidak asing lagi kalau di Kota Batam. Tapi dulu sempat menghilang, habis itu muncul lagi. Nah, sekarang beliau bersama istri tercinta membuat studio rekaman. Jadi untuk masyarakat Minang Kota Batam yang ingin rekaman yang pandainya bernyanyi atau yang agak kurang-kurang pandai pun bisa dipandai-pandaikan di kode Bang Nelson. Nah, dan harga terjangkau ya Bang Nelson ya. Nah, pokoknya kami akan memberikan pelayanan sepuas mungkin. Nah, itu NS Record Nelson Sikumbang Record Studio Record. Nah, di sini juga ada banyak artis, ada Arrangers. Nah, dari Fortuna Record Studio juga. Kemudian ada artis Thomas Ari adiknya Andra Rospati. Walaupun KW tapi suara nggak kalah, nggak kalah sama Andre Rospati. Ya, sorry Bang. Ada Fitri. Enggak, ini nanti Beko salehnya agak banyak kan sih. Kemudian ada Fitri. Nah, ini artis Minang yang ada di Kota Batam. Kemudian juga ada artis kita yang jauh-jauh kita datangkan dari ibu kota, dari kota metropolitan. Ada Bang Lepai. Nah, ini dia Bang Lepai. Age salam ka Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Imbau orang Ya, Minang tuh kasih. boleh, siap. Oke, selamat bergabung sanak saudara, kawan-kawan, udah Subhanallah, luar biasa. di sana yang ada di Kota Batam. Mas, ada lain. Suara Minang TV, suara orang awak. Mudah-mudahan malamku kita bisa menghibur para dusana awak orang Rana Minang khususnya Kota Batam. Ditunggu ya di Botania. Di sebelum lampu merah Batu Besar, kita kebetulan hariko mengadakan opening grandnya dari Cafe Don Siko. Mudah-mudahan sana bisa hadir sampai ketemu bersama Lepai malam ini yang spektakuler luar biasa. Insya Allah kita lahirkan musik-musik tradisi malam ini bersama para musisi dari Jakarta juga dari Kota Batam. Selamat bergabung semuanya. Oke, thank you. Oke, jadi yang ingin mendengar Dendang Lepai datang ke Cafe Densiko malam gini sampai malam nanti Bang Lepai akan menghibur kita di Siko ya Bang Lepai ya. Sampai besok malam masih ada Kim, ada Kim, ada Edi Coto, ada Bambang Zalmon. Pokoknya kami himbau seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam datang ke Cafe Densiko yang beralamat di Batu Besar Nongsa. Oke, kita lagi Bu Des. Kita saksikan grand openingnya dulu. Oke, siap. Bu Des kan mau buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tripod. Masih kurang semangat, kayaknya kelaparan atau memang ada. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Minang ke Padang Panjang, di Padang Panjang jumpa orang muda. Selamat datang tamu undangan di acara opening Cafe dan Siko. Ya, selamat datang ya kami ucapkan kepada Ketua Gema Minang Kota Batam yang baru saja 3 hari yang lalu terpilih, Bapak Dr. Andos Leo Putra APMSI. Kemudian beliau juga didampingi oleh Kakanda kita Mulyadi Caniago, Ketua Gema Minang Cabang Nongsa. Kemudian juga ada bersama kita Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Kepri, ada abang kita Jafrizal Sofiandi Koto bersama seluruh rekan-rekan APRI yang hadir pada hari ini. Kemudian juga hadir di sini suku Jambak ya, suku Jambak, pengurus suku Jambak yang beliau kebetulan mengadakan rapat juga di sini. Kemudian suku Piliang tadi ya, ada juga suku Piliang, ada bunda-bunda depan suku Piliang. Kemudian yang pastinya kepada seluruh tamu undangan kami yang hadir pada hari Iko di acara opening dan Siko. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahman dan nikmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara Grand Opening Cafe dan Siko. Kemudian selawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita buka acara kita pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ketua DPC Gema Minang Cabang Nongsa. Kepada Kakanda Mulyadi Caniago, dipersilakan. Ke MC main todong-todong saja Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT, dan agar segala niat baik dari Sohibul Bait, Sohibul Hajat, orang ketua kita Pak Zuhadi keluarga, dengan grand opening Cafe dan Siko pada sore hari ini, mudah-mudahan cafe Iko menjadi berkembang, semakin laris, semakin berkah, dan tentunya membawa nilai ekonomis dan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jaddina wal jaddatina ustahzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma arinal haqqa haqqa warina tiba'ah wa arinal batila batila warina sinabah. Rabbana ya Allah, Rabbana la tu'ahizna inna sina ta'na, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana ya Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna, wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna, wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DPC Gema Minang Nongsa yang sangat luar biasa sekali. Disuruh berdoa bisa, disuruh jadi pedagang kaki lima juga bisa, disuruh jadi Ketua Gema Minang Nongsa juga bisa. Ya, terima kasih Bang Mulyadi Caniago. Kemudian bersama Uda Uni Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kita hari ini spesial nanti akan dihibur oleh artis-artis yang ada di Kota Batam. Ada Yuli ya, ada Yuli, kemudian ada Nisa Simpati ya, Nisa Simpati, artis keluaran dari NS Record ya. Kemudian dari Meksiko menghadirkan artis yang sudah tidak asing lagi, yang jauh-jauh didatangkan dari kota metropolitan, yaitunya ada Lepai dengan dendangnya yang sangat kita kenal dengan dendangnya Lepai yang akan menghibur kita pada malam hari nanti. Baik Bapak Ibu Uni, kita dengarkan hadir pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, dan juga pada hari ini acara Grand Opening Suhurang Awak yang menjadi salah satu media yang menjadi online ya, yang lagi viralnya sekarang di bawah pimpinan Bapak Caniago. Silakan Bapak. Ya, ini beliau salah satu juga anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima, sekarang mengembangkan sayap menjadi pengusaha rumah makan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita bersama yang dapat hadir di tempat yang sangat kita muliakan ini. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaat dia yaumil akhir. Selanjutnya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang TV dan IKKT. Terima kasih banyak kepada KB Suku Jamba, juga terima kasih banyak telah menghadiri acara yang kita buat ini. Dan itulah yang dapat kita sampaikan. Selamat menikmati acara-acara yang kita buat hari ini dan masakan-masakan yang sangat menyentuh hatinya gitu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan dulu aplaus ya untuk ownernya Cafe Densiko. Kalau makan di Densiko lah biasa. Kalau kini kafe, jadi besok akan menampilkan makanan-makanan khas kuliner dari Sumatera Barat. Kemudian untuk besok malam Bapak Ibu kita acaranya 2 malam. Untuk besok itu akan dihibur oleh Ajo Mono dengan Kimnya. Kemudian ada juga Edi Conto, ada Bambang Zalmon. Dan untuk malam ini ada Yulia, Anissa Simpati, kemudian Sarial Tanjung yang akan bermain rabak dengan Lepai yang datang dari Jakarta. Kita berikan dulu aplaus untuk Lepai. Kalau Bang Lepa ini udah sering bolak-balik ke Batam, jadi beliau sebentar lagi mau buka cabang di Batam. Ya Bang Lepa, mau beli rumah di Batam, tapi bini nggak nambah kan Bang Lepa? Enggak, amin. Ya baik, berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Gema Minang Kota Batam yang hadir pada hari ini, dan juga sekaligus akan membuka grand openingnya Densiko pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Anus Leo Putra APMSI dipersilakan. Baru 3 hari setelah dipilih beliau langsung bekerja. Ya, nanti untuk pembukaan nanti didampingi sama owner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada kata lain selain memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama dapat berkumpul di saat yang berbahagia ini di acara grand opening rumah makan Cafe Densiko. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan sama-sama kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang berbangga dan terhormat Pak Suwardi, Pak Zuwarli, pejuang tangguh, potensi orang awak bisa mendirikan Densiko Hariko di Nongsa. Tepuk tangan dulu. Terus yang saya hormati, saya baru 3 hari, mungkin inilah kunjungan kerja pertama dan saya bangga saya didampingi kawan-kawan dari Kemaminang yang otomatis karena lokasinya ada di Nongsa. Saya didampingi oleh Ketua DPC Gema Minang Nongsa, Pak Mul. Tepuk tangan Pak Mul, Pak Mulyadi. Kemudian saya hormati kawan-kawan yang di rombongan Kemaminang. Ada Pak Aris, ada Pak Ridwan, ada Bu Cici. Walaupun belum terbentuk struktur, sudah banyak yang dampingi. Tepuk tangan dulu. Terus yang saya hormati, tadi ada suku Jamba, ada suku Bibiang yang hadir, adanya Pak Salman ya. Ada pendamping sosial saya juga, otomatis orang awak dia juga pendamping sosial dia juga. Jadi kini awak duduk tagak di Siko, di samping Ketua Gema Minang. Jabatan sehari-harinya adalah Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam. Terus yang saya hormati, yang kita banggakan, yang paling bagus lah menurut saya sekarang ini, yang begitu semangatnya membantu kita orang Minang di media publikasi, yaitu Suaro
Minang TV Suara Orang Awak dengan hostnya nama Pak Andi dan krunya. Terus saya hormati, saya banggakan, saya sayangi seluruh yang hadir. Mungkin takut tak tersebut, mohon maaf. Jadi wajarlah ketua baru nggak hafal satunya, termasuk ibu-ibu dari Batam Kota yang hadir juga. Pemandangan ini. Nah, jadi bayangkan dari Batu Haji datang, dari Batam Kota datang, apalagi usaha tuan rumah. Hadir satunya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, saya berdiri di sini berbangga, sangat bangga bahwa bisa hadir melihat sebenarnya sangat potensi orang Minang di Batam Kota. Sangat banyak potensi. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, banyak ahli-ahli ekonomi, banyak pedagangnya, pengusahanya dan lain-lain. Jadi sangat besar potensi orang awak. Itulah tugas berat ke depannya sebagai Gema Minang ke depannya. Saya mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Ketua Umum DPP Gema Minang 2022-2027. Ada 5 tahun. Jadi bisa jadi semacam hari ini ada semacam pidato terpilih, bisa jadi gara-gara acaranya. Tapi saya memanfaatkanlah momen ini kepada Pak Suhardi maupun siapapun pelaku usaha di Kota Batam ini. Kami Gema Minang akan membantu semaksimal mungkin. Kami akan backup semaksimal mungkin. Kami pengen seluruh pengusaha kita yang di Batam ini lancarlah, sukseslah, jangan ada hambatan. Kayak hari ini, besok kalau ada apa-apa, kalau mau ada acara, telepon Gema Minang, kami akan bantu fasilitasi. EO-nya seluruhnya kami bantu. Kami akan hubungkan ke pemerintah setempat, ke camat setempat, ke dinas terkait, kami akan hubungkan. Di sisi EO, hiburan silakan, tak apa-apa. Tapi untuk seremoni, kami siap membantu. Pengarahan masa, kami siap membantu ke depannya. Jadi seluruhnya Pak Suhardi ke depan, kalau ada kita mau buka usaha, sampaikan ke Gema Minang. Kita akan dukung backup habis-habisan. Kenapa? Kalau satu-satu besar digabung semuanya, kecil digabung semuanya menjadi sangat besar. Dan kalau sangat besar artinya apa? Besarlah Gema Minang, besarlah IKSB, dan besarlah orang kita di sini, dan juga membesarkan Kota Batam yang kita cintai. Jadi itu harapan ke depannya. Bagaimanapun saya sudah sampaikan, penyampaian visi misi Gema Minang ke depannya adalah menjadikan Gema Minang itu yang profesional, yang mandiri, yang bermartabat dan bermanfaat. Inilah posisi bermanfaat. Kami pengen bermanfaat bagi seluruh warga Minang yang ada di Kota Batam ini. Kami akan bantu, kami akan dukung, kami akan support. Dan begitu juga bahwa Gema Minang akan hidup dengan seluruh potensi yang ada. Harus mendukung Gema Minang ini, harus mendukung IKSB supaya ada kebersamaan. Ke depan, mohon izin Pak Suhardi, harus ada jaminan sosial bagi orang kita se-Kota Batam ini. Harus aman orang kita, harus mempunyai perlindungan, harus punya jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Kita orang Minang banyak di sektor informal, itu belum mendapat informasi, belum dapat sosialisasi, masih banyak yang belum dapat. Padahal kalau kita ikut, amanlah kita berusaha.
Itulah program Gema Minang ke depannya, bagaimana seluruh warganya, seluruh anggotanya terlindungi, baik di sisi kesehatan maupun jaminan sosial lainnya. Itu ke depannya yang akan kami perjuangkan untuk seluruh orang Minang di Kota Batam. Kenapa saya berbicara seperti ini? Komposisi penduduk Batam itu 70% adalah usia produktif. Artinya apa? Berarti hampir semuanya adalah generasi muda. Kalau produktif tak mungkin tua, tak mungkin anak-anak. Jadi komposisi penduduk 70% adalah generasi muda. Berarti hampir sebagian besar itu bisa terlindungi, bisa terwadahi di Gema Minang. Sudah hampir semuanya. Insya Allah kalau Gema Minang hidup, insya Allah akan hidup di KSP, akan sejahtera anggotanya, dan akan membangun Kota Batam yang kita cintai ini dengan semaksimal mungkin. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya bangga, saya ucapkan selamat kepada Pak Juardi dengan ketangguhannya, dengan perjuangannya bisa menegakkan risiko yang kita banggakan di Kecamatan Nongsa ini. Kita berdoa kepada Allah, dengan bismillah kita buka, supaya apa? Mudah-mudahan usaha ini berkembang ya Pak Juardi. Bagaimana supaya berkembang? Itulah perlu dukungan kita semua. Anggaplah ini rumah sendiri, warung sendiri, sehingga rasa memiliki akan menghidupkan usaha-usaha orang kita masing-masing. Dan juga saya lupa tadi, mungkin ada ketua APLI provinsi ya Pak, Pak Jerry ya, Pak Jerry yang hadir, yang maaf. Dan inilah wadah kita sebagai pedagang-pedagang, diwadahi supaya mereka terbantu, supaya mereka tidak ada hambatan, supaya mereka bisa berkembang, supaya mereka bisa meningkatkan usahanya. Itu Pak Jerry, tugas kita sebagai asosiasi APLI, dan menjembatani kepada pemerintah. Saya sekali lagi terima kasih bisa berdiri di sini dan berbangga hati diundang, dan berbangga hati bahwa saya baru 3 hari bisa sama-sama kumpul di sini dengan orang Minang yang awak cintai. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus grand opening potongan pita untuk ownernya, silakan naik Ketua APLI. Ya, di sini juga hadir Ketua IKKT, ada Bapak kami Pak Masri. Ya, dia belum duduknya jauh. Nggak nampak Pak. Boleh Pak Masri ikut bergabung untuk seremonial kita. Pak Zuarli silakan, Ketua APLI silakan, Ketua Gema Minang Nongsa silakan untuk naik ke panggung kita seremonial. Ownernya Densiko Bapak bersama Ibu silakan. Bang Lepai boleh silakan. Pemotongan pita. Enggak, secara simbolis saja di sini aja Pak Ketua. Ya, ownernya boleh Bapak dengan Ibu dan anaknya juga boleh, silakan. Pas ya rekod ada tuh. Silakan muka maghrib. Ke maghrib. Ada komentar dari Anda. Iya, yang apa nih? Iya. Ayo betul. Itu jalan laporan itu ya. Ayo. Ya, ini calon generasi muda Minang nih, anaknya dari owner Densiko ya. Oh, ini menantunya. Iya. Boleh Ustadz Salman? Boleh Pak Ustadz mewakili Ikatan Keluarga Sumatera Barat? Ya, baik, kita saksikan bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan
melakukan pemotongan pita secara menghitung secara bersama, pertanda bahwa Cafe Densiko resmi dibuka. Baik, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya tepuk tangan semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan Cafe Densiko laris manis ya. Jadi yang dari Nongsa tidak perlu jauh-jauh ke Batu Haji, cukup ke Cafe Densiko, karena nanti juga akan ada live musik dan juga akan menghadirkan makanan-makanan tradisional dari ranah Minang. Ya, boleh dokumentasinya dari Yoga Arteria Production. Oke, terima kasih Pak Ketua kami, Ketua Agama Minang Kota Batam, Ketua Nongsa, Ketua APLI, Ketua IKKT. Terima kasih sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat dan sukses untuk Densiko. Untuk acara nanti malam kita mulai setelah maghrib ya. Setelah maghrib, karena nanti malam akan kita tampilkan artis-artis kita, artis Minang yang ada di Kota Batam. Ada Yuli, ada Yulia, ada Nisa Simpati, kemudian ada Lepai dan Sahria Tando ya, Sahria Tando yang akan bermain rabang pada malam nanti. Dan saksikan juga untuk besok malam itu akan ada Kim ya, permainan Kim yang juga permainan tradisional Minang. Yang mana besok itu hadiahnya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, karena besok boleh makan di sini dengan diskon, kemudian akan mendapatkan 1 tiket untuk bermain game bersama Ajo Mono. Kemudian juga ada artis Bambang Zalmon, ada Edi Cotok juga yang jauh-jauh didatangkan oleh owner Densiko dari Kota Padang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara ini, saya tutup dengan sebuah pantun. Suku Asmat jadi Pak Kades dari Sawalunto. Kita ucapkan selamat dan sukses untuk kemajuan Cafe Densiko. Ya, sekali lagi selamat dan sukses untuk Cafe Densiko. Mudah-mudahan menjadi tempat atau ajang bersilaturahmi untuk masyarakat Minang yang ada di Kecamatan Nongsa. Baik Bapak Ibu, untuk acara pembukaan saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti malam setelah maghrib kita acara hiburannya. Pemirsa Soro Minang TV, demikianlah prosesi kegiatan opening. Bapak Ibu sudah dari siang, dari jam 3 menunggu artis. Jadi sebelum sholat maghrib, yang mana suasana meriah, sambutan-sambutan dari owner, belum. dari untuk satu lagu saja. Satu lagu kita tampilkan ya Bapak Ibu. Kita tampilkan satu artis. Dengan iya, satu lagu saja sebelum azan maghrib ya. Kita tampilkan Nisa Simpati dari NS Record Studio. Jadi Bapak Ibu, kalau yang pandai bernyanyi, pandai berlagu, studio recordnya Nelson Sikupang bisa mengorbitkan Bapak Ibu. Jadi boleh menghubungi NS Record yang ada Nelson Sikupang dengan Nisa. Bahwasanya ya, kita berikan Bapak Ibu tepuk tangan untuk Nisa Simpati Kim ya, yang memberikan ini juga kalau nggak salah juga dari Marawah dulu ya bagi pengunjung iya, betul sekali. yang akan datang. Bisa juga hadir Bang Lepai,
artis Iya, Minangkabau assalamualaikum yang sudah kita warahmatullahi asing lagi, wabarakatuh. serta artis lain Ya, baik kembali Mas lagi saya Kumbang, perkenalkan diri saya. Yuli dan Nama saya artis pendukung Anissa lainnya. Simpati, ya. Pemirsa, Saya sudah dibina kesempatan ataupun artis laporan yang kami pada sore hari ini berakhir untuk sudah. para hadirin sekalian, bisa Kami langsung didampingi oleh subscribe Woodwest ya lagu-lagu saya. mengucapkan terima kasih Saya akan menyanyikan atas perhatian dan lagu kebersamaan saya sendiri. Dusana Ambo di Suara Minang TV, Suaronyo Urang Awak. Lagu saya sendiri ciptaan Abiko. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. sampai. Terima kasih, Woodwest. Kamar rekaman bisa ya? Langsung ke